Ya, silahkan Alia. Baik Pak, izin presentasi ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Iswahyudi Joko SFI MPD selaku dosen pembimbing 2. Di sini saya Alia Roheli dengan NIM B2B020009 akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Articulate Storyline untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 7 materi bilangan bulat. Untuk bab 1, sini ada latar belakang, itu ada matematika. Matematika adalah mata pelajaran penting bagi peradaban dunia dan kemajuan bangsa. Kemudian ada pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21, karakteristik pembelajaran abad 21 menitik beratkan pada pengetahuan dan teknologi di mana siswa menjadi subjek pembelajaran. Kemudian ada media pembelajaran. Media pembelajaran, kurangnya media pembelajaran ajar yang digunakan guru pada saat proses pembelajaran di mana guru hanya menggunakan buku paket yang berupa media cetak. Nilai ulangan dari hasil nilai ulangan harian matematika di MTS Al-Hadi Girikusumo kelas 7 hanya 38% siswa yang tuntas, sedangkan 62% lainnya tidak tuntas. Kemudian ada kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis siswa rendah, di mana siswa belum mampu mengidentifikasi konsep dan model matematika, belum mampu menentukan ide atau gagasan secara spesifik dalam menyelesaikan masalah, serta belum ada memberikan kesimpulan dari penyelesaian masalah. Rumusan masalah. Apakah media pembelajaran interaktif Articulate Storyline untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada materi bilangan bulat kelas 7 valid, praktis, dan apakah terjadi peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa setelah menggunakan media pembelajaran interaktif Articulate Storyline pada materi bilangan bulat kelas 7? Tujuan penelitian. Mengetahui media pembelajaran interaktif Articulate Storyline untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada materi bilangan bulat kelas 7 itu valid, praktis, dan mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa setelah menggunakan media pembelajaran interaktif Articulate Storyline pada materi bilangan bulat kelas 7. Bab 2, tinjauan pustaka. Untuk landasan teori, di sini saya menggunakan 3 teori belajar. Yang pertama ada teori Brunner. Brunner, menurut Brunner, siswa hendaknya belajar berpartisipasi secara aktif dan dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip agar dengan memperoleh pengalaman serta melakukan eksperimen-eksperimen yang dapat mereka lakukan untuk menentukan prinsip-prinsip itu sendiri. Setiawan et al. 2023. Kemudian ada teori belajar behavioristik. Menurut Sudarti 2019, aliran behavioristik memiliki pandangan bahwa hasil belajar bukanlah berasal dari kemampuan internal manusia, tetapi karena faktor stimulus yang menimbulkan respon, maka harus menggunakan stimulus yang dirancang sedemikian rupa sehingga bisa menimbulkan respon yang positif dari siswa. Kemudian ada teori belajar konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan dibangun oleh individu melalui interaksi mereka dengan lingkungan dan pengalaman sebelumnya. Nirmaisi Sinaga et al. 2024. Kemudian ada kemampuan berpikir kritis. Dalam penelitian ini, yang dimaksud kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan berpikir siswa dalam menginterpretasi, menganalisis, mengevaluasi, menginferensi penyelesaian masalah matematis. Yasinta et al. 2020. Untuk Articulate Storyline, merupakan software buatan Global Incorporation yang bisa digunakan untuk membuat sebuah media pembelajaran interaktif. Sandra et al. 2021. Berpikir kritis merupakan kemampuan matematika dengan tingkatan yang lebih tinggi
dengan jalan menyelesaikan masalah melalui cara berpikir ekstra, menganalisis suatu masalah, penemuan sebab akibat suatu masalah, dan didukung dengan penyimpulan yang tepat dan penalaran logis. Ramadhani et al. 2022. Untuk hipotesis, media pembelajaran interaktif articulate storyline pada materi bilangan bulat itu valid, praktis, adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa setelah menggunakan media pembelajaran interaktif articulate storyline pada materi bilangan bulat. Bab 3, metode penelitian. Untuk metode penelitian, jenis penelitian ini pengembangan atau research and development (R&D). Metode pengembangan menggunakan model pengembangan ADIE. Untuk subjek penelitiannya, lokasi ada di MTS Al-Hedinggiri-Kusumo, waktunya bulan Agustus kemarin 2024. Populasinya siswa kelas 7 MTS Al-Hedinggiri-Kusumo. Untuk sampel, uji coba kelompok kecil 15 siswa kelas 7C, dan untuk uji coba lapangan 30 siswa kelas 7B. Untuk teknik pengumpulan data, ada observasi, wawancara, dokumentasi, angket, dan tes. Untuk instrumen penelitian, ada angket validasi ahli media, angket validasi ahli materi, angket respon guru, angket respon siswa, lembar soal tes berpikir kritis, pretest, dan posttest. Untuk teknik analisis data, analisis kevalitan media, analisis kepraktisan media, analisis bukti soal, dan analisis kemampuan berpikir kritis. Bab 4, gambaran umum. Penelitian ini dilakukan di MTS Al-Hedinggiri-Kusumo pada tahun ajaran 2024-2025 yang bertempat di Dusun Giri-Kusumo, Desa Melayu Menang, Kecamatan Merangin, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Alia ditempel aja Alia. Ya. Baik, Pak. Saya lanjut ya, Pak. Untuk subjek penelitian di dalam penelitian ini, sebanyak 15 orang siswa kelas 7C sebagai uji kelompok kecil, serta 35 orang siswa kelas 7B sebagai uji lapangan. Tahap analisis. Ada analisis kebutuhan, analisis karakteristik siswa, dan analisis kurikulum. Analisis kebutuhan, sebanyak 62 siswa memperoleh nilai di bawah KKM. Kesulitan siswa dalam mengidentifikasi masalah pada soal cerita yang mengakibatkan operasi bilangan bulat, proses pembelajaran yang berpusat pada guru. Masalah menunjukkan perlunya pengembangan media pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Untuk analisis karakteristik siswa, siswa yang kesulitan dalam memahami konsep bilangan bulat, siswa kesulitan menghubungkan konsep yang dipelajari dengan situasi dunia nyata, siswa tertarik terhadap penggunaan teknologi dalam pembelajaran, yang menjadi indikator positif untuk pengembangan media pembelajaran interaktif articulate storyline. Untuk analisis kurikulum, pendekatan yang disarankan dalam kurikulum belum sepenuhnya mendukung pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk mengembangkan media pembelajaran. Untuk tahap perancangan atau desain, itu memilih media yaitu articulate storyline, pemilihan format, slide interaktif, video pembelajaran interaktif, latihan soal, dan simulasi. Untuk desain produk, penyusunan struktur materi, pembuatan storyboard, desain interaktif, dan navigasi, desain umpan balik. Tahap perancangan, development. Di sini ada uji validasi ahli media. Ini di rata-rata dijumlahkan, kemudian di rata-rata dengan hasil akhirnya yaitu 3,74 sangat valid. Untuk pengembangan di sini angket respon siswa skala kecil,
peserta uji coba dari 15 orang menggunakan skala Likert. Jadi di rata-rata setiap aspeknya, kemudian ditulis nilai akhirnya, begitupun dengan angka respon guru. Karena guru cuma satu, jadi rekapannya sudah pasti setiap aspeknya. Itu dengan nilai akhir untuk angka respon siswa 3,7 sangat praktis, dan angka respon guru 3,66 sangat praktis. Untuk tahap implementasi uji lapangan, di sini angka respon siswa yang 35 siswa itu dianalisis angka respon siswa skala besar. Ini juga dianalisis setiap aspeknya. Itu di rata-rata hasilnya dari semuanya itu didapatkan 3,69 sangat praktis. Untuk uji efektivitas analisis butir soal, uji validitas soal. Untuk uji validitas soal dari pretest dan posttest ini dipetakan dulu benar salahnya. Habis itu didistribusi soalnya itu dimasukkan di SPSS dan di bagian validasi. Kemudian dengan dari nomor 1 sampai 5, karena R hitung lebih besar dari L tabel, sedangkan R tabelnya ini 0,338 dan R hitungnya itu lebih dari 0,338, nyatakan valid. Gitu. Next. Untuk analisis butir soal uji reliabilitas, sini ada pretest dan posttest, jumlah butir soalnya ada 5. Untuk nilai akhirnya dari Cronbach's alfanya itu dari soal pretest 0,798 dan soal posttest 0,871. Ini reliable. Itu untuk analisis tingkat kesukaran soal. Ini dianalisis min-nya, jadi nilai indeksnya itu diambil dari min ketika dimasukkan ke SPSS melihat analyze, diambil deskriptif, dan deskriptifnya dicentang min, kemudian di OK. Jadi taraf kesukaran dipilih sesuai dengan yang ada di bab 3. Semakin sedikit yang benar itu semakin susah, dan semakin banyak yang benar itu semakin mudah dari 35 siswa tersebut. Di sini nomor 1 dan 2 itu dari siswa banyak yang benar, jadi dikatakan mudah. Kemudian dari 3 sampai 5 itu sukar, karena dari 35 siswa itu banyak yang belum bisa gitu. Untuk soal post-testnya itu mudah semua, karena dari siswa sudah menggunakan media pembelajaran yang dikembangkan, jadi mereka sudah bisa menganalisis soalnya sendiri gitu. Next. Untuk analisis butir soal daya pembeda, kalau daya pembeda kita masukin hasil keseluruhan siswa dari pretest dan posttestnya, kita ambil daya pembeda, hasilnya nomor 1 sama 2 itu di rentan 0,00 sampai 0,210, maka interpretasinya sangat baik, kurang baik. Di sini dari 5 soal itu ada yang baik, baik, sangat baik, sangat baik, sangat baik. Untuk soal post-testnya juga sama. Di sini ada sangat baik, 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 dan sangat baik. Untuk uji efektivitas, uji normalitas, kita menggunakan Kolmogorov Smirnov. Uji normalitas ini menggunakan nilai signifikansi 0,05 atau 5%. Kita masukkan data nilai pretest dan posttestnya yang angka
karena kita pakainya Kolmogorov Smirnov, ini di hasilnya dapat dilihat dari 0,079 bagian bawah, bagian situ toiletnya itu, karena aturannya dari nilai ini dikatakan distribusi normal ketika nilai situ toiletnya itu di atas 0,05. Jadi dengan nilai 0,079 di atas 0,5. Jadi soal pretest protestnya itu berdistribusi normal. Untuk uji hipotesis ini kebalikannya dari uji normalitas. Kalau uji normalitas itu harus di atasnya, kalau uji paired simplicity test itu nilainya harus di bawah 0,05. Jadi ketika nilai situ toiletnya itu di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA itu diterima. Dengan kata lain, ada perbedaan yang signifikan dari hasil pretest post-test itu menunjukkan bahwa media tersebut layak untuk digunakan. Next, untuk tahap evaluasi, ada evaluasi formatif dan sumatif. Pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa media yang dikembangkan dinyatakan valid dan praktis. Kemudian diuji cobakan ke siswa dengan memberikan soal pretest dan post-test. Hasil dari nilai siswa dianalisis, kemudian diuji normalitas. Hasil dari uji menyatakan bahwa nilai berdistribusi normal. Kemudian dilanjut uji paired simplicity test, di mana hasilnya HA itu diterima. Sekian presentasi dari, mohon maaf Pak, lanjut bab 5. Untuk kesimpulannya, media pembelajaran termasuk dalam kriteria sangat valid. Untuk validasi ahli media sebesar 3,725 dan ahli materi sebesar 3,75. Untuk yang kedua, media pembelajaran dinyatakan sangat praktis. Dari uji coba kelompok kecil terhadap 15 siswa kelas 7 yang mendapatkan respon yang sangat baik terhadap media yang dikembangkan peneliti. Hasil uji lapangan kepada 35 siswa juga mendapatkan skor rata-rata sebesar 3,69. Media pembelajaran dinyatakan sangat efektif. Dari uji paired simplicity test mendapatkan nilai sig to toilet sebesar 0,000 P kurang dari 0,05. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.